Minasan, konnichiwa, balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini, Mimin bakal nerjain alur cerita anime yang berjudul Dr. Stone, season keempat. Buat kalian yang belum nonton episode sebelumnya, disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi video ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke video intinya. Audio Jungle. Anime dilanjutkan kembali setelah penyusupan gen ke markas musuh berhasil kali ini. Terlihat Chrome sedang memantau-mantau area musuh. Nampak dia tidak percaya musuh sudah memiliki peralatan canggih. Bahkan sudah memiliki pabrik. Di sekitarnya pun dipenuhi dengan tanaman jagung. Chrome berusaha mengambil banyak informasi terkait markas musuh. Lalu habis itu dia menghubungi si Senku yang berada di kapal. Dia memberitahu situasinya kalau sekarang misinya sudah berbeda. Senku langsung menyuruh si Chrome untuk berhenti berbicara. Hal tersebut bikin yang lain aneh. Senku udah tahu dengan peralatan canggih musuh pasti sinyal mereka bakalan diketahui musuh. Jadi bisa saja rencana mereka ketahuan. Jadinya Senku menanyakan dengan siapa sekarang si Chrome di sana. Setelah tahu kalau si Chrome bersama Kohaku aja, sudah jelas ada beberapa kemungkinan yakni Gen ditangkap atau Gen pura-pura bergabung. Ryushu yakin kalau si Gen bakalan melakukan pencarian informasi lewat kemampuan aktingnya. Maka dari itu Senku tadi langsung matiin teleponnya. Ukyo udah rada pesimis sebelumnya. Kekuatan mereka berada di Senku, yang seorang ilmuwan, tapi kini musuh hampir sama seperti si Senku, jadi ilmuwan versus ilmuwan. Terus tak lama kemudian ada telepon masuk sama si Magma diangkat. Dia mengira kalau itu adalah si Chrome lagi, ternyata bukan. Itu dari Dr. Seno. Akhirnya dia tahu frekuensi sinyal kapal Perseus. Sekalian saja karena sudah tersambung, dia ingin bicara dengan pemimpinnya yaitu Taiju. Seketika pada kaget semuanya. Dokter Taiju? Karena yang mereka tahu pemimpinnya itu adalah si Senku. Dia udah menebak kalau ini adalah ulahnya si Gen. Dia akan mengikuti alurnya saja sekarang. Di sana Taiju sok-sokan mengganti pakaiannya layaknya seorang dokter. Lalu mengobrollah mereka berdua. Taiju auto memberitahunya untuk tidak menyakiti manusia menggunakan senjata miliknya. Seno meminta maaf karena dia kemarin cuma ngetes doang, sekaligus memamerkan udah sejauh mana ilmu sains mereka. Dia juga memberitahu kalau Seno sudah membangun sebuah pabrik Haberbosch. Seketika Taiju terkesan dengan pencapaiannya. Senku menyuruh Taiju untuk tidak bertindak macam orang bodoh. Senku kagak mau nanti si Taiju malah dicurigai karena bukan ilmuwan yang asli. Kata Senku, pabrik Haberbosch itu adalah pabrik yang nantinya menghasilkan peluru. Makanya dia telah menciptakan banyak senjata, jadi wajar saja. Intinya dari pembicaraan tersebut, Seno mengajak si Taiju bersama rombongan untuk bergabung dengannya dan melayaninya. Secara mereka udah beda level. Ibaratnya Senku menggunakan ketapel, Seno udah menggunakan senjata beneran. Kebetulan pasukannya masih sedikit, jadi mungkin dengan adanya pasukan Senku bisa semakin kuat. Magma, aneh kenapa dia tidak menggunakan cairan pembangkit saja. Kelihatan Seno belum mengetahui cara membuat cairan tersebut. Yang dia tahu adalah kenapa orang bisa terbebas dari pembatuan itu adalah mereka yang masih tersadar ketika pembatuan masih berlangsung. Makanya bisa bebas. Karena Seno tidak tahu menahu soal bikin cairan pembangkit, si Taiju menolak untuk memberikan resepnya. Soalnya bahaya kalau semisal si Seno udah dapet resepnya. Dan menghidupkan banyak orang, bisa-bisa pasukannya menjadi lebih kuat. Bahan dan alat dia sudah lengkap semuanya, bisa-bisa kalau tahu resep, wah udah. Mereka bakalan kalah. Cairan pembangkit kini menjadi senjata untuk si Senku untuk bisa mengalahkan si Seno. Jadinya mereka harus tutup mulut. Maka dari itu Taiju bilang saja kalau dia tidak akan memberikan resepnya.
Setelah itu di sisi lain terlihat Suika sedang memantau di luar sana. Tapi tak lama tiba-tiba saja dia terkaget melihat pesawat lagi. Suika langsung laporan kepada semuanya. Mereka pada keluar. Stanley akhirnya bisa menemukan tempat persembunyiannya si Senku. Kali ini tidak menyerangnya melainkan cuma melihat kondisinya saja. Kalau sampai mereka diserang lagi seperti yang kemarin, bisa-bisa habis kapal itu dibuatnya. Tapi Ukyo rasa tidak mungkin. Senku pun sekarang udah mempunyai pesawat. Jadi tinggal dibenerin saja sama kakek Kaseki. Yang lain masih bingung di mana mereka akan menerbangkannya. Sedangkan landasan pacunya juga kagak ada. Senku berencana untuk menjadikan kapal tersebut sebagai landasan pacunya. Dia akan membuat kapal induk. Kaseki langsung bersemangat. Di tengah lagi begitu, si Magma sobai kepada si polisi. Dia udah gedek banget sama si Seno dan ingin menghabisinya. Jadinya dia ingin meminjam pistol yang dipunyai oleh si Yu. Tentu Yu tidak memberikannya. Terus, Magma memberitahu jikalau mereka bisa mengalahkan si Seno, mereka akan dicap sebagai pahlawan. Seketika dia yang tadinya nolak malah ikut-ikutan pengen pergi. Untung saja ada si Nikki yang menghajar mereka bertiga. Mereka tidak memikirkan perlengkapan musuh seperti apa. Mereka udah mempunyai senjata. Melawannya secara langsung sama saja memberikan nyawa kepada musuh. Walaupun punya pistol, tapi tentu saja kecepatan tembakannya berbeda dengan musuh. Dia mengajak untuk membuat pabriknya biar bisa samaan dengan musuh. Sebelum ke sana, Senku melakukan diskusi terlebih dahulu yang dibantu sama yang jago menggambar manga. Dia bisa melukis map kecil lah buat gambaran. Sekarang mereka akan memprediksi pergerakan musuh dan jarak mereka dari musuh. Senku menaruh kapalnya yang berada di bawah. Ukyo tahu persis di mana si Chrome berada. Karena Kaga beda jauh dari tempat jatuhnya pesawat dan otomatis Chrome berasa dekat dengan markas musuh. Sekarang, mereka tidak bisa kemana-mana walaupun pergi ke laut itu bakalan jadi kerugian. Terus selanjutnya si Tsukasa bertanya kepada Hyuga. Kalau dia sebagai musuh, apa yang akan dia lakukan? Hyuga memberitahu kalau yang akan dia lakukan adalah membuat kapal kecil dengan kecepatan tinggi. Ini menjadi kombinasi yang bagus pakai kapal kecil, ditambah ada senjatanya gitu. Ditambah lagi mereka memiliki pesawat, jadi sudah lengkap banget. Senku memiliki satu celah yang dimana dia juga memiliki pesawat. Dia bisa menahan atau memberikan perlawanan biar pesawat versus pesawat. Bagian bawah biar menjadi pikirannya nanti. Lalu Senku menyiapkan bambu untuk mengubah bagian bawah pesawat biar ada rodanya. Ini akan jadi urusan si Yujuriha. Maka dari itu, dia mau memperbaikinya sekaligus membuat landasan pacunya di kapal Perseus tersebut. Mereka langsung bekerja untuk merobohkan kapal Perseus. Proses langsung berjalan. Nampak udah dilepas-lepasin depannya. Si Minami menanyakan apakah landasan segitu cukup untuk menerbangkan pesawatnya. Kata Senku cukup, karena pesawat yang ringan cukup ada jarak 20 meter doang untuk bisa terbang. Dan sisanya dia tinggal pasang tali, takutnya kagak mau terbang. Terus nanti Senku akan menentukan siapa yang akan menjadi pilotnya. Senku juga mempunyai pemikiran untuk memodifikasi itu pesawat. Di tengah sedang tahap pengerjaan mereka kembali berdiskusi tentang apa yang kemungkinan musuh lakukan selanjutnya. Sekarang mereka tidak mungkin meninggalkan si Chrome dan kedua orang lainnya pergi dari situ. Jadi mereka kudu menyiapkan rencana lain. Di sisi yang lain Seno sudah menyiapkan satu rencana dadakan, yakni karena mereka tidak mau bergabung dengan dia, maka dari itu dia berencana untuk menghabisi ketuanya, alias si Taiju. Gen rada ketar-ketir, tapi dia menanyakan apakah Seno bisa melakukan itu. Kata si Stanley, bisa-bisa saja. Di sana juga ada satu pasukannya lagi yang ukuran badannya tidak seperti manusia pada umumnya.
Jadi si Seno ini akan mencoba langsung menyerang pasukannya si Senku. Karena udah tahu juga lokasinya ada di mana ya kan. Nah sementara Senku ternyata sudah menyadari kalau musuh bakalan melakukan penyerangan secara mendadak. Jadinya dia lebih cepat lebih baik. Senku memiliki rencana yang sama, yakni mengincar si Seno alias pemimpinnya. Dia akan mengirim Tsukasa, Hyuga, Ukyo, dan Suika untuk menangkap si Seno. Ini jadi beneran pertarungan menggunakan otak banget. Semuanya sudah dipikirkan matang-matang. Gen juga udah memprediksi bakalan ada bentrokan di antara keduanya. 科学王国 vs 科学王国の Setelah mendapatkan gertakan dari si Seno, dia langsung mengirimkan si Stanley. Sudah jelas rencananya untuk menghabisi Taiju. Dia sudah melakukan penerbangan sebelumnya karena ingin tahu lokasi musuh. Gen sudah tidak bisa membantu apa-apa lagi. Dia cuma meminta maaf kepada si Taiju. Terus juga dia gak bisa menyampaikan informasi kepada yang lain tentang situasinya saat ini. Di situ penjagaannya ketat banget. Di sisi yang lain Stanley pergi bersama pasukan si Seno yang lain bernama Luna. Orang ini seperti si Gen kedua, yang pintar bersandiwara. Luna menanyakan apakah mereka bakalan terus mempercayai si Gen. Stanley dan Seno tidak akan bodoh mau dibohongin sama si Gen. Dia masih mempertahankannya karena masih banyak informasi yang perlu dikorek darinya. Satu yang terpenting dengan si Gen yang tertangkap Senku dan kawan-kawan tidak bisa kabur ke laut karena pasti dia tidak akan meninggalkan temannya. Begitu juga yang dikatakan oleh si Seno. Lama kemudian datang lagi dua pengikutnya yang lain bernama Carlos dan juga Max. Mereka jadi tukang suruh gitu bawain air dan juga makanan yang banyak banget. Sampai kelelahan. Mereka mempertanyakan makanan minuman sebanyak ini buat apaan. Emang karena dari keduanya tidak akur, mereka selalu ribut dan pengen dipandang baik sama si Luna. Tapi di tengah keributan itu, si Luna mau membantu bawain airnya, tapi mereka berdua kagak akan membiarkan itu terjadi, dan malah ribut lagi. Stanley menyarankan untuk tidak membawa barang yang berat-berat, biar dia tidak meninggalkan jejak. Soalnya ada satu pekerjaan untuk si Luna yang belum Luna ketahui. Di sisi yang lain ketika orang-orang sedang bekerja, si Ryushui merasakan udara kali ini pengap banget. Dia merasa kalau akan ada musuh yang menyerang. Kembali kepada Stanley yang naik ke atas pohon bersama yang lain. Di atas sana kapal si Senku kelihatan jelas. Terus dia mengukur suhu dan juga arah mata angin. Mereka penasaran untuk apa itu semua. Ternyata Seno berencana untuk menggunakan sniper dari jarak jauh. Dia mengukur angin biar tahu kecepatan pelurunya dengan jarak begitu. Mereka akan diuntungkan. Begitulah kira-kira yang Seno inginkan. Mungkin lebih efektif langsung mengincar bosnya dari jauh, apalagi kalau jarak dekat jumlah pasukan Seno bakalan kalah. Jadi tugas daripada si Luna ini adalah menyusup seperti si Gen ke tempat musuh. Tapi sebelum itu dia menanyakan apa yang dimaksudkan dia menggunakan baju kotak-kotak. Mimin pun sebenarnya kurang mengerti, tapi yang pasti ada maksud lain si Stanley. Kenapa menyuruh menggunakan baju itu? Yang menurut si Max dan juga Carlos kawaii. Ya, saiko, kawaii syo. Mas Stanley mau otaku da shi yo, shumi ja ne? Nanti Luna tugasnya cuma mencari yang mana si Taiju itu. Lalu dia tinggal memberikan sinyal dan nanti Stanley yang akan menghabisinya secara langsung. Luna merasa kasihan gitu kan. Tapi dia karena takut langsung melakukan tugasnya dengan mendekati kapalnya si Senku dan berpura-pura kalau dia kabur dari markasnya si Seno. Ini terlalu mudah untuk ditebak menurut Ryushui. Seno sudah membaca orang-orang seperti si Senku. Apalagi seumuran dengan si Luna pasti bersimpati untuk menolongnya dan hal itu beneran terjadi. Kali ini tumben-tumbenan Senku memasang muka romantis dan membiarkannya masuk. Padahal dia belum pernah bersikap macam itu. Senku. Luna langsung dibawa dan diobati, takutnya luka-luka.
Dia mengirim sinyal kepada si Stanley. Max dan juga Carlos entah harus menunggu berapa lama di atas pohon. Lalu dia juga baru mengerti kenapa membawa air dan minum sebanyak ini. Untuk percobaan pertama ini, si Luna belum mendapatkan informasi tentang yang mana si Taeju itu. Dia fokus diobatin sama si Minami. Ada beberapa orang yang malah nggak sadar kalau si Luna itu sama seperti si Gen alias Gen kedua, yang pasti kagak baik untuk mereka. Di sisi yang lain, Ryusui yang udah menyadarinya merasa kalau ini seperti si Gen. Senku pun berpikiran demikian. Dia yakin mereka akan melakukan hal yang sama seperti si Senku mengirimkan si Gen. Senku akan mengorek banyak informasi tentang si Seno dari si Luna biar nanti dia bisa mengirimkan pesan rahasia kepada timnya Tsukasa yang sedang OTW ke tempatnya si Seno. Di sisi lain, Tsukasa bersama yang lain masih belum bisa melihat keberadaan markas musuh. Mereka harus mencari cara lain untuk menemukannya. Tsukasa punya pemikiran untuk cepat menangkap intelnya biar mereka cepat sampai. Kita lihat nanti apakah akan bertemu dengan si Stanley atau justru tidak. Setelah itu si Luna masih mencari-cari yang mana Taeju itu. Nampak misi ini tidak semudah yang ia bayangkan. Luna sudah diberitahu sama si Stanley kalau dia menemukan si Taeju, dia harus mengajaknya ke Dex. Nampak misi ini tidak semudah yang ia bayangkan, soalnya banyak banget orangnya. Dia yang masih dalam pengawalan tidak bisa nanya satu persatu ke orangnya. Tapi, dia mempunyai bayangan seorang ilmuwan itu bagaimana. Biasanya bertingkah seperti seorang pemimpin, pintar, dan lain-lain. Pokoknya digemarilah sama yang lain. Dia suka banget sama orang pintar, jadi dia tahu. Di dalam kapal dia coba terawang Siyu, namun dia yakin bukan dia. Terus si Magma dia mengatakan bukan, apalagi si Kaseki pasti jelas bukan. Dia mikir mungkin seorang ilmuwan pasti bakalan dilindungin dan ditempatkan di tempat yang aman. Tak lama kemudian si Juriha memanggil nama si Taeju, yang orangnya tepat ada di depannya. Seketika dia kaget. Apalagi tidak seperti yang dia bayangkan. Ilmuwan yang dia lihat kali ini beda banget. Karena sudah tahu pasti si Taeju kagak bakalan pergi keluar kapal. Tapi tak lama malah dia dengan santainya pergi ke Dex. Yang mana itu tempat yang disuruh si Stanley untuk dibawa ke sana targetnya. Tak lama kemudian Senku muncul dengan sifat yang berbeda dari biasanya. Mereka yakin Senku sedang berusaha merayunya biar mendapatkan informasi tentang si Seno. Tapi di sana Senku blak-blakan nanyain info tentang si Seno kepadanya. Tak lama kemudian ada si Ryusui yang memanggilnya. Padahal Senku lagi merayunya untuk mendapatkan informasi. Dia menyuruh si Senku untuk membawa tamu kita ke bar sebagai bentuk penyambutan. Franchise yang akan menjamunya. Mereka harus menghidangkan makanan yang disukai oleh banyak orang. Apalagi Luna, kayaknya orang Amerika asli. Si Ryusui menyarankan untuk membuat es krim. Dia yakin semua orang pasti suka. Yang lain juga setuju. Sebenarnya semua bahan kayak susu, es batu, dan yang lainnya ada. Cuma kurang vanilanya saja. Alhasil si Senku bikin sendiri vanilanya. Dan si Luna menyaksikan pembuatannya tersebut. Dengan tembaga yang dililit di dalamnya dimasukin besi lalu dinyalakan yang membuat makin lama makin bau. Kayak bau fotokopian katanya. Si Senku bikin ekstrak dari daun salam yang dia campurkan sama ojon yang bau tadi. Jadilah bau vanila yang sangat harum. Setelah itu mereka memulai memproses es krimnya. Pasti ada nih di sekolahan yang menyuruh bikin es krim pembuatannya kayak gini. Luna yang lagi memperhatikan ketahuan sama si Nikki.
Habis itu siap dihidangkan es krimnya. Sampai ke simping-simpingnya ada nama Senku-nya. Bisa gitu ya. Ketika dirasakan sama si Luna itu rasanya enak. Apalagi yang baru ngerasain itu es krim. Sesudah makan es krim, si Luna mempertanyakan kenapa mereka bisa membuat vanila. Padahal di sana kagak ada. Senku yang hidup dari 2 juta tahun yang lalu punya pemikiran, kalau kagak ada kenapa tidak dibuat saja gitu kan. Dia merasa jatuh cinta sama perkataan si Senku, macam orang pintar. Tapi dia tetap sukanya sama ilmuwan. Dia kasih tahu mungkin kalau kata Dokter Seno, dia selalu bilang dengan sebutan ini sangat elegan. Seketika Senku mengingat sesuatu. Dia bertanya apakah si Seno ini mantan ilmuwan NASA. Kata si Luna iya. Senku baru ingat kembali sama masa kecilnya yang dimana dulu dia pertama kali bikin roket dan yang menjadi gurunya itu adalah si Dokter Seno. Ini akan sangat menarik untuk dinantikan kelanjutannya. Oke, mungkin segitu dulu untuk episode kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyebutan nama, tempat, atau yang lainnya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Jambatan nih. Bye-bye.